Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya bikin video vlog memperbaiki televisi, yaitu TV LG yang cukup besar, yaitu 55 UH. Jadi TV ini sudah pernah diisolasi dulu, rusaknya itu yang punya itu berkabut putih, kemudian diisolasi. Sekarang rusak, gambarnya hitam sebelah seperti ini. Jadi mungkin ada satu hal yang sering saya jumpai. Jadi ketika gelap sebelah ini, itu ada dua penyebab, satu karena panel, satu lagi karena backlight ya. Kalau penyebabnya karena panel, itu karena kupingan di sebelah kiri ini bermasalah ya. Itu bagi yang mempunyai dua kuping ya, kuping kanan dan kuping kiri. Tapi kalau nggak punya kuping, jarang rusak seperti ini ya, hitam sebelah seperti ini. Nah kebanyakan itu karena memang backlight. Jadi kalau TV ini itu dia menggunakan backlight strip yang ada di bawah sini, atau ada juga yang di atas ya, stripnya di bawah. Jadi kita ganti karena TV LG ya, panelnya juga ya nggak pakai kuping, alias ya sistem dual gate atau dual row. Oke, mungkin saya bakalan ganti backlightnya ini, tapi ya itu tadi resikonya, hati-hati ya. Mungkin bakal saya dokumenkan juga ya cara saya mengganti backlight. Barangkali ada yang penasaran, atau kalau buka panel yang besar mungkin masih ragu-ragu ya kan. Nah, mana tahu video ini bermanfaat. Mungkin saya rekam menggunakan itu CCTV itu aja. Lanjut. Oke teman-teman ya, setelah kita buka frame tutup belakang tadi, sebelum kita buka frame depan ini, kita harus membuka bagian tutup cover pada PCB panelnya ya kan teman-teman. Jadi ada dua lapis di situ, dan juga tentunya kita menggunakan alas. Kalau ada yang lebih besar silahkan ya, monggo. Nah ini plastik yang untuk tempat speaker kanan dan kiri kita lepas, ada 3 buah baut menggunakan obeng ataupun obeng mesin. Setelah terlepas seperti ini, kita lepas juga nanti seng atau penutup PCB driver panelnya. Ini menggunakan obeng atau baut yang cukup halus. Tujuannya nanti ketika kita balik tidak susah melepas pada panelnya. Nah kalau sudah terlepas seperti ini teman-teman, soket atau kabel LPDS itu kita lepas. Selanjutnya kita bakalan membalik pada TV-nya. Hati-hati teman-teman ya, salah perhitungan bisa tombok kita ganti panel yang mahal. Nah setelah itu kita bukai skrup pengunci pada frame depan. Skrupnya banyak sekali mengitari daripada panel ini. Lakukan dengan sabar dan hati-hati teman-teman ya. Nah setelah frame panel depan sudah lepas, kita coba naikkan untuk PCB panelnya, supaya nanti ketika kita melepas panelnya tidak nyangkut. Bisa menggunakan lakban, kemudian diisolatif ke layarnya ya, dihadapkan ke atas seperti ini ya.
Nah, dihadapkan seperti ini menggunakan isolasi bisa atau yang lain, karena kita kerjanya sendirian, nggak ada kernetnya. Jadi inilah cara saya ya ketika bekerja sendirian, merekam sendirian, semuanya sendirian teman-teman. Lakukan kedua PCB panel yang kanan dan kiri. Nah, kalau selesai seperti ini, hati-hati, kita akan melepas pada panel dari framenya dengan metode diangkat, kemudian disenderkan ke dinding ya, yang alasnya sudah kita siapin, boleh dari bekas sofa. Nah, angkat perlahan seperti ini. Nah, kalau sudah tersandar seperti ini, agar tidak kegencet PCB panelnya, saya balik seperti ini dan kita sandarin. Nah, jadi mengangkatnya mode berdiri. Setelah panelnya tersandar seperti itu, kita buka frame untuk mikanya atau plastik pencahayaan backlight-nya yang mengitari sekelilingan layar ini. Hati-hati, ini mudah patah ya. Salah satunya saya sekali congkel ada yang patah, nanti bisa saya perbaiki. Setelah frame plastik terlepas ya, dilepas, kemudian plastik mika yang beberapa lapis ini juga kita lepas. Hati-hati teman-teman ya, ini mudah patah juga salah satunya dan cukup besar. Kita taruh ke tempat yang lain dulu. Kemudian plastik dasarnya juga kita perhatikan, lepas juga. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk backlight yang lama kebakar, jadi kita sekaligus ganti 2 set, walaupun yang rusak tadi hanya sebelah, jadi kiri kanan semuanya kita ganti ya. Soket kecil seperti ini kita lepas, dan nanti pemasangannya juga sama ya, posisinya seperti ini, LR kanan dan kiri. Dan kita pisahkan juga ke lem, jadi ada di framenya itu ada lemnya juga, mungkin bisa menggunakan pisau atau yang lain sebagainya. Dan juga untuk backlight yang baru ini juga sudah ada lem perekatnya. Kalau menggunakan cutter sini mudah patah, maka kita bisa menggunakan pisau yang lebih kuat lagi untuk melepas, karena lemnya ini sangat kuat sekali ya. Mungkin saya tunjukin nanti videonya. Lanjut. Oke, untuk memisahkan antara rangkaian backlight yang lama dengan frame heatsinknya itu, saya menggunakan pisau teman-teman ya, karena susah dilepas. Pakai cutter patah. Jadi lakukan seperti ini, cuman hati-hati ya, karena ini pisaunya saya nggak tajam. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini, kita bersihkan sisa-sisa lem ya yang masih melengket-lengket di situ, agar nanti rata ya kan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita pasang nanti setelah ini frame atau LED yang baru kita lepas ya. Stiker birunya itu untuk nutupin lemnya, nanti kita lengketin seperti ini teman-teman ya. Hati-hati, pastikan semua bagiannya rata, mulai dari sebelah kiri. Nanti kita lanjutkan lagi ke sebelah kanan sampai benar-benar merekat kuat. Nah, kita lanjutkan ke yang sebelah kanan dari saya. Nah, seperti ini. Kalau sudah rapet, nanti soket backlightnya juga kita pasang, jangan lupa. Oke, sudah terpasang semuanya. Pastikan juga sudah rapet. Selanjutnya kita pasang kembali plastik-plastik yang kita lepas tadi. Dengan hati-hati teman-teman ya, nggak usah terlalu terburu-buru ya, hati-hati
Tapi untuk proteknya itu sebaiknya kalau masang seperti ini itu menggunakan kaos tangan yang plastik itu ya kan, agar tidak membekas di plastik fibernya. Pastikan semua bagiannya sudah terpasang dengan rapat ya kan. Setelah tadi frame sudah terpasang ya, plastiknya juga saya lupa tadi merekamnya. Dan ini sudut-sudut dari panel yang telah kita lepas tadi ya, agar ini yang paling teman-teman kadang nggak sadar, ketika menutup frame ternyata panelnya itu di sudut-sudutnya masih terkait di atas alias nggak masuk pada relnya atau jalurnya. Nah ini bagian saya yang paling saya perhatikan ya kan, daripada membuka panel tadi, karena nggak pas di relnya ya, di jalurnya. Ketika kita menutupnya framenya, panelnya jadi pecah ya kan. Nah jadi hati-hati ya teman-teman, perhatikan bolak-balik terus sudut-sudut bagian panel ya, 4 sudut ini ya, kita perhatikan semua bagiannya. Kalau sudah dia rasa bagus, udah pada posisi semula, baru kita pasang fleksibel ya layar panel. Ini saya angkat nih kan untuk nyolokinnya fleksibel. Namun setelah ini jangan langsung dipasang framenya, tetapi diperhatikan lagi ya, karena biasanya sedikit melorot ke bawah ketika diangkat seperti ini. Nah jangan dulu, perhatikan lagi ujung-ujungnya teman-teman ya, seperti saya ini ya, karena biasanya ngangkat. Nah kalau dirasa bagus baru nanti kita tutup ya kan. Oke, kita tes teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya teman-teman, alhamdulillah sempurna. Tinggal kita rapikan, kita tutup kembali sesuai pesan saya tadi. Perhatikan ujung-ujung dari layar. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.